Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Davi Sulaiman dengan NPM G1A 022001. Jadi di sini saya ingin mengerjakan sebuah tugas yang dimana tugas ini adalah sebagai memenuhi untuk nilai UTS saya pada mata kuliah program berbasis kerangka kerja. Yang di sini saya membawa satu framework yang saya bahas yaitu Laravel. Yang dimana dengan judul besar presentasi ini adalah memahami framework Laravel, yang dimana presentasi ini akan membahas tentang framework PHP Laravel, keunggulan dalam pengembangan website yang modern, dan proses bisnis yang didukungnya. Mungkin lanjut saja. Jadi untuk Laravel sendiri, Laravel itu diciptakan pada tahun 2011 oleh seorang Taylor Otwell, yang dimana Laravel sendiri menggunakan arsitektur MVC. Arsitektur MVC adalah arsitektur yang berbasis model, view, dan controller yang dibangun di atas bahasa pemrograman PHP yang memudahkan pengembangan yang terstruktur. Hingga saat ini, penggunaan Laravel itu sangat populer dikarenakan dengan sintaks yang elegan dan simple, dan serta juga komunitas-komunitas yang menggunakan Laravel itu yang sangat luas. Lalu mengapa kita menggunakan Laravel? Mengapa menggunakan Laravel? Yang pertama itu adalah pengembangan yang disederhanakan. Dikarenakan Laravel ini dapat mengurangi kode atau sintaks yang berulang-ulang sehingga memudahkan para developer untuk fokus pada logika aplikasi tersebut. Lalu yang kedua adalah keamanan. Untuk keamanan pada Laravel sendiri itu dilengkapi dengan fitur proteksi seperti token CSRF dan enkripsi pada Laravel itu. Yang dimana Laravel dapat mengamankan aplikasi dari ancaman umum atau serangan secara umum. Lalu yang ketiga adalah skalabilitas. Skalabilitas pada Laravel ini adalah dari aplikasi sederhana hingga aplikasi kompleks yang kita temui, banyak sekali para developer, khususnya web developer itu menggunakan Laravel, yang dikarenakan Laravel dapat menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan project yang kita miliki. Lalu yang terakhir adalah manajemen database. Dengan manajemen database sendiri menggunakan Eloquent ORM sehingga menyederhanakan interaksi database dan meningkatkan efisiensi dan keterbacaan kode. Lalu bagaimana sih proses bisnis pada Laravel? Untuk proses bisnis Laravel yaitu yang pertama adalah routing. Routing sendiri memiliki arti route atau rute yang dimana ia mengarahkan permintaan pengguna atau permintaan seorang user ke fungsi yang tepat di aplikasi tersebut. Lalu yang kedua adalah autentikasi dan otorisasi, yang dimana untuk proses bisnis Laravel autentikasi dan otorisasi ini adalah ia mampu mengelola akses seorang user dan memastikan keamanan sebuah data dalam framework ini. Lalu yang ketiga adalah penjadwalan tugas. Untuk proses bisnis Laravel sendiri itu dapat melakukan penjadwalan tugas dikarenakan mengotomasi tugas rutin seperti pengiriman email ataupun yang lainnya. Yang terakhir dan yang tak kalah penting adalah integrasi, yang dikarenakan proses bisnis Laravel ini mudah diintegrasikan dikarenakan dengan gateway pembayaran dan layanan pihak ketiga yang lainnya. Lalu apa sih fitur utama yang ada di Laravel? Fitur utama yang di Laravel adalah blade templating. Blade templating itu secara sederhana itu adalah tampilan depan website atau tampilan, kalau misal dibilang saat ini adalah tampilan front end-nya, yang dimana blade templating ini adalah memudahkan pembuatan tampilan web yang lebih dinamis atau yang lebih eye-catching. Lalu yang kedua adalah Eloquent ORM, di mana ia berinteraksi dengan database dengan sintaks yang lebih elegan dan ia tidak perlu memerlukan pengulangan kode yang berulang-ulang, sehingga Laravel ini banyak dipilih oleh para web developer sebagai framework kerjanya. Lalu yang terakhir adalah Artisan Console. Artisan Console adalah meningkatkan efisiensi dengan otomatisasi tugasnya. Lalu bagaimana sih pola MVC pada Laravel? Seperti dijelaskan di awal, pola MVC di Laravel adalah model, view, dan controller. Di mana sebuah model pada Laravel adalah mengelola data atau mengelola sebuah data yang sudah ada untuk pengembangan sebuah website itu.
atau pengembangan untuk melanjutkan pengembangan sebuah website ini, sehingga ia dapat melakukan pengelolaan juga pada logika bisnisnya untuk di bagian model. Lalu di bagian view itu artinya melihat. Berarti untuk pola MVC di Laravel yang kedua ini adalah view, yang dimana view adalah menampilkan interface user, yang dimana dia akan menampilkan antar muka pengguna seperti tampilan website yang akan digunakan oleh para user ataupun para klien yang ingin melihat aplikasi tersebut. Lalu yang ketiga adalah controller. Untuk controller sendiri adalah menghubungkan antara model dan view. Model adalah sudah diketahui bahwa model adalah pengelolaan data dan logika bisnisnya, dan view adalah menampilkan interface user. Maka fungsi controller sendiri adalah menghubungkan antara model dan view. Lalu aplikasi apa sih Laravel yang ada di dunia nyata? Aplikasi Laravel di dunia nyata ini banyak sekali. Ada aplikasi web. Aplikasi web itu cocok untuk para e-commerce, platform SaaS, dan sistem manajemen bisnis. Lalu pengembangan API, mempermudah pembuatan API RESTful yang efisien. Lalu yang terakhir pengembangan CMS, fleksibilitas Laravel yang mendukung pembuatan sistem manajemen konten yang powerful. Lalu, untuk kesimpulannya adalah Laravel adalah pilihan tepat untuk pengembangan web modern, meningkatkan produktivitas keamanan, dan mendukung praktek terbaik. Skalabilitas dan fitur menjadikan favorit para developer. Itu mungkin secara singkat untuk penjelasan teori secara penggunaan Laravel. Mungkin kita bakalan menjelaskan bagaimana sih cara membuat project yang ada di Laravel. Di sini saya menggunakan sebuah Laragon sebagai SQL saya di sini. Start. Lalu kita masuk ke terminal. Lalu kita buat sebuah composer project karena kita ingin belajar untuk bagaimana cara membuat projectnya. Di sini kita gunakan yaitu dengan kata composer create project Laravel/Laravel. Lalu di sini saya menggunakan Laravel versi 10 dan yang terakhir kita isi dengan nama filenya. Nama file yang ingin kita namakan. Di sini saja isi dengan nama filenya adalah pbkk. Lalu kita klik enter, maka kita tunggu. Jika sudah lihat di sini bahwa kita melakukan instalasi untuk pembuatan project Laravel yang bernama filenya pbkk. Kita tunggu untuk update segala macamnya. Oh ya, di sini kita melihat bahwa dalam penggunaan project Laravel itu menggunakan Composer. Composer sendiri akan dilakukan penginstalan, lalu akan ditambahkan komposer-komposer yang sudah kita lakukan instalasinya di penggunaan Laragon seperti Spati, terus Symfony, dan yang lainnya. PHP Unit, dan yang lainnya. Nah, jadi sudah kita lakukan instalasi untuk file project pbkk di sini. Sudah dilakukan instalasinya. Lalu kita masuk ke file pbkk.
Lalu kita menggunakan konsol Artisan untuk melihat sebuah websitenya, itu PHP Artisan Serve. Artisan Serve ini itu adalah sebuah terminal konsol Artisan yang dimana untuk melihat sebuah tampilan websitenya. Jika tampilan websitenya sudah seperti ini, maka Laravel itu sudah terinstall. Lalu kita coba buka ke sebuah kodenya, kita tambahkan saja di sini. Tambahkan yang baru, terminalnya. Kita masuk dengan file nama cdpbkk untuk masuk ke sebuah foldernya, lalu kita klik code. Klik. Ini sudah masuk. Di sini ada beberapa fitur seperti app, terus bootstrap, config, database, hingga ada root dan vendor. Lalu di sini akan dibahas yang pertama itu adalah RNV. RNV ini adalah sebuah nama. Dimana kalau misal ini kita ubah nama database-nya, di sini nama database kita lakukan namanya Laravel 1 ataupun yang lainnya, itu bisa untuk mengubah nama database-nya, kita bisa mengubah nama username dan password-nya. Lalu di sini ada roots, dan roots di sini ada di sini web.php yang dimana ini adalah sebuah rute atau sebuah jalur untuk mengarahkan website kita arahnya mau kemana ataupun kemana. Nah, jadi kan udah dijelasin kan bahwa untuk Laravel sendiri itu memiliki tiga arsitektur utama, yaitu MVC, model, view, dan controllers, yang dimana ini adalah sebuah modelsnya yang diletakkan di app. Lalu ada models, dan di sini adalah letak untuk sebuah model, sebuah website, sebuah framework yang ada di Laravel. Lalu di mana view-nya? Kalau misalnya untuk kita melihat view, maka view ada di bagian resource, lalu views, lalu di sini. Nah, ini adalah view sebuah dalam framework Laravel, dimana kalau misalnya kita lihat di sini, ini adalah view dari yang sudah disiapkan oleh Laravel itu sendiri. Kalau misalnya kita hapuskan di sini, kalau kita klik tanda seru, ini kita list. Kita coba untuk melakukan penghapusan salah satu di sini. Kita coba lakukan salah satu penghapusan di sini. Hapus satunya. Kita loading, maka tampilan Laravelnya tidak ada karena sudah kita lakukan penghapusan. Jadi views ini adalah sebuah blank template, atau ini adalah sebuah views. Ini adalah sebuah tampilan interface yang digunakan oleh seorang user untuk membangun sebuah websitenya. Nah, lalu gimana sih kalau misal kita ingin melakukan sebuah penggabungan antara views dan modelsnya, maka di sini kita memerlukan controllers. Jadi di sini untuk controller sendiri ada di bagian app, lalu di bagian HTTP, di folder controllers, maka ada bagian folder controller, di mana di sini menggunakan dan ini di sini menggunakan controllernya untuk penghubungan antara models dan view-nya. Seperti ini, class controller, extends base controller, lalu use auto request dan validate request. Oke, jadi cukup sekian untuk pembahasan dari Laravel ini, baik secara teoritis ataupun secara pembuatan proyeknya secara singkat.
Apabila ada salah kata ataupun salah ucapan, saya mohon maaf. Ataupun ada yang keliru juga, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.